Cerita dimulai di sebuah museum megah, tempat digelarnya pameran lukisan legendaris Mona Lisa. Namun di balik semak-semak, tampak seorang pria misterius menatap dengan kebencian. Tanpa ragu, ia menyalakan alat penghancur berbentuk molen yang meledak hebat, membuat seluruh kota berubah jadi lautan kekacauan. Di tengah kepanikan itu, muncul seorang pria bernama Rio. Dengan nada tegas, ia menantang sang pelaku dan mengatakan bahwa ia boleh menghancurkan apa saja asal jangan menyentuh dewiku. Namun Rio dengan mudah dikalahkan dan dibanting keras ke tanah. Di saat bersamaan, Jiban datang ke lokasi kerusuhan. Sang pria misterius pun berubah menjadi monster mengerikan bernama Explodenoid. Menyadari lawannya bukan manusia biasa, Rio segera melarikan diri. Jiban mengenali Rio sebagai pria yang pernah terlihat bersama Mayumi. Pertarungan berakhir ketika Giba memanggil Explodenoid untuk mundur. Di markas Biolon, mereka menggelar rapat penting. Giba menyimpulkan bahwa pria yang bersama Mayumi telah muncul lagi dan memerintahkan Explodenoid untuk menyamar sebagai Rio lalu memburu dan menyingkirkannya. Sementara itu di kantor kepolisian, Muramatsu menerima laporan. Rio diduga sebagai pelaku yang berencana meledakkan lukisan Mona Lisa. Naoto dan Yuko segera ditugaskan untuk menangkapnya, meskipun Naoto yakin Biolon ada di balik semua ini. Ia juga tahu, satu-satunya cara menemukan Mayumi adalah dengan menemukan Rio. Keesokan harinya, ledakan misterius kembali mengguncang museum. Monster Explodenoid menghancurkan berbagai karya seni, membuat pihak kepolisian kewalahan. Ledakan terus terjadi di berbagai museum di seluruh Jepang. Saat Naoto dan Yuko melakukan investigasi, mereka melihat Rio dari kejauhan. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Di jalan raya, Rio yang mengendarai motor butut akhirnya terjatuh. Namun ternyata, itu hanyalah jebakan. Sosok yang mereka kejar hanyalah manekin rusak yang disamarkan. Kegagalan itu membuat Muramatsu murka besar. Tapi sebelum mereka sempat menyusun rencana baru, telepon di kantor berdering. Dari seberang sana, suara Rio terdengar jelas dan ia mengancam akan meledakkan lukisan yang ia sebut dewiku. Mereka dibuat bingung dengan maksud dari kata dewiku. Naoto segera menanyakan keberadaan Mayumi, namun sambungan telepon langsung terputus. Kepolisian pun dikerahkan ke seluruh museum di kota, sebab target ledakan masih misterius, hanya diketahui melalui sandi dewiku. Sementara itu, Rio yang tak tahu apa-apa kini dianggap sebagai pelaku kriminal karena namanya digunakan oleh sang monster. Ia yakin makhluk itu adalah keturunan jauh dari Deidara, sang pecinta ledakan dan seni sejati. Hanya Rio yang memahami arti kode dewiku, yang ternyata merujuk pada lukisan Mona Lisa. Ia pun bertekad melindungi lukisan itu sendiri dan membersihkan namanya yang sudah tercemar. Di sisi lain, Mayumi nekat menelepon kantor polisi. Ia mengungkapkan bahwa dewiku adalah lukisan Mona Lisa. Dari suaranya, Naoto langsung sadar bahwa itu adalah Mayumi. Namun, sebelum bisa bertanya lebih jauh, Mayumi hanya sempat mengatakan bahwa Rio bukan pelakunya dan polisi harus segera menyelamatkannya sebelum publik menghujatnya habis-habisan. Telepon terputus, membuat Naoto semakin bertekad menemukan Mayumi. Tak lama, seorang pria misterius muncul dan meledakkan para petugas di museum tempat Mona Lisa dipamerkan. Saat ia hendak masuk, Rio yang asli datang menghadangnya. Pertarungan pun tak terelakkan, meski Rio dengan mudah dikalahkan. Ketika monster itu memperlihatkan wujud aslinya, Rio nyaris kalah sebelum Naoto muncul, menyamar sebagai patung di dekat sana. Rio melarikan diri sementara Naoto bertempur habis-habisan. Monster Explodenoid ternyata tidak terlalu kuat, sehingga Naoto berhasil mengalahkannya dengan Maximilian Sword. Namun, pertempuran belum berakhir, pecahan tubuh monster itu melayang dan menempel di armor Jiban. Harry segera menganalisis situasi dan memperingatkan bahwa serpihan itu akan meledak dalam waktu 1 menit, dengan daya ledak mencapai radius 5 km. Naoto semakin yakin bahwa monster ini benar-benar keturunan Deidara Akatsuki. Tanpa berpikir panjang, ia memanggil Spirus dan terbang ke udara. Di ketinggian, Naoto berhasil melepaskan partikel berbahaya itu. Pecahan monster jatuh dan meledak di langit, menyelamatkan seluruh kota dari kehancuran. Usai pertempuran, Naoto kembali ke markas dengan satu hal yang terus menghantuinya, keberadaan Mayumi yang masih misterius. Keesokan paginya, seorang gadis bernama Mei datang menemuinya. Ia mengundang Naoto untuk menghadiri festival Miss Danau Toba yang akan digelar hari itu, di mana dirinya menjadi salah satu peserta. Sayangnya meski hari itu adalah hari libur, Naoto tetap harus bertugas sehingga ia menolak dengan halus. Sementara itu,
Mei dan para peserta lain berangkat menuju lokasi lomba menggunakan bus Transjakarta. Suasana di pantai Danau Toba begitu meriah, penuh wisatawan dan penonton yang antusias. Di tengah keramaian, Mei sempat melihat Muramatsu yang tampak santai memancing di tepi danau. Tak lama Yuko datang dan dengan semangat mengumumkan bahwa ia juga akan ikut dalam ajang Miss Danau Toba. Di sisi lain di markas Biolon, Giba rupanya sudah mengetahui tentang festival tahunan ini. Dengan licik, ia memerintahkan monster bernama Dragonoid untuk bersembunyi di dalam danau. Monster ini memiliki kekuatan mengerikan, mampu menciptakan hujan asam yang bahkan bisa melumerkan logam. Giba menugaskannya untuk menyerap energi para wanita cantik yang mengikuti kompetisi tersebut. Festival pun dimulai dengan meriah. Namun di balik panggung, Masha dan Kasha yang sedang menyamar mengirimkan sinyal rahasia pada Dragonoid untuk beraksi. Seketika, kabut pekat turun dan membuat seluruh penonton pingsan. Saat mereka terbangun, suasana berubah panik. Semua peserta kontes menghilang tanpa jejak. Muramatsu yang ada di lokasi langsung menenangkan massa dan berjanji akan menyelidiki kasus itu tanpa meminta bayaran sepeser pun. Kejadian aneh ini dengan cepat sampai ke kantor pusat, membuat Naoto segera turun tangan. Dalam wujud Jiban, ia meluncur menuju Danau Toba dengan Spirus. Di sana, ia berhasil menangkap salah satu kroco Biolon dan memaksanya bicara. Namun sebelum mendapat jawaban, Masha muncul dan menyerangnya. Ia dengan sinis mengatakan bahwa para gadis telah dijadikan tumbal untuk penghuni danau. Sementara Kasha memindahkan lokasi ritual sebelum Jiban tiba. Naoto bergegas menuju tepi danau. Sayangnya, ia terlambat, kurungan para gadis sudah kosong. Dari balik permukaan air, muncul sosok monster yang menggelegar yaitu Dragonoid. Dengan kekuatan luar biasa, monster itu menyemburkan air bertekanan tinggi hingga armor Jiban rusak parah. Meski begitu, Jiban berhasil membalas serangan dengan senjatanya, memaksa Dragonoid mundur sejenak. Sementara ritual gelap para gadis terus berlangsung dekat goa di kedalaman danau. Jiban terbang menggunakan jetpacknya menembus kabut tebal di atas Danau Toba demi mencari para gadis yang diculik. Di sisi lain, para gadis itu disekap di dalam sebuah goa gelap yang dijaga ketat oleh pasukan Biolon. Saat ritual hendak dimulai dan Mei hampir menjadi korban. Masha dan Kasha datang untuk memberi perintah baru, kalahkan Jiban terlebih dahulu. Namun tanpa mereka sadari, pintu sel tempat para gadis dikurung sebenarnya tidak terkunci. Melihat kesempatan itu, Yuko bergerak cepat keluar dari sel dan merebut senjata dari salah satu kroco Biolon. Yuko langsung melancarkan serangan. Ia menembak ke segala arah, memberikan waktu bagi para gadis lain untuk melarikan diri. Dengan keberanian luar biasa, Yuko memimpin mereka keluar dari goa menuju tepi danau. Namun pelarian itu tidak berjalan mulus. Pasukan Biolon mengejar mereka, terjadi baku tembak sengit di tepi air. Situasi semakin genting ketika Masha, Kasha, dan Dragonoid muncul. Monster itu mengamuk karena para mangsanya berusaha kabur dan bersiap melancarkan serangan mematikan. Tepat saat harapan hampir pupus, langit bergetar oleh suara mesin jet. Jiban datang, menembus awan seperti pahlawan sejati, pertempuran pun pecah. Dragonoid menunjukkan kekuatan aslinya, menyemburkan petir dan menciptakan awan hujan asam yang mengeras di armor Jiban, membuatnya sulit bergerak. Walau tak mengalami kerusakan fatal, Jiban tahu ia harus berpikir cepat. Ia lalu mendapatkan ide untuk menggunakan jetpacknya guna menghancurkan awan buatan itu. Namun ketika hendak mengambilnya, Dragonoid menghadang. Di saat kritis Yuko dan Mei muncul, mengalihkan perhatian Dragonoid agar Jiban sempat meraih jetpack tersebut. Dengan satu manuver berani, Jiban terbang tinggi, menembakkan energi ke langit, memecah awan hitam hingga sirna. Kini medan tempur bersih, pertarungan satu lawan satu pun tak terelakkan. Dragonoid mengamuk, tapi Jiban tetap teguh. Dalam satu gerakan elegan, ia menghunus Maximilian Sword dan melancarkan tebasan presisi yang mengakhiri monster itu dengan ledakan spektakuler. Setelah kemenangan itu, Jiban pergi tanpa banyak kata, sementara Muramatsu dan panitia datang untuk mengevakuasi para gadis dan menenangkan para penonton. Festival pun dilanjutkan seperti semula, seolah tragedi tak pernah terjadi. Keesokan harinya, suasana berubah ringan. Terlihat seorang ibu dan anak berjalan di jalan desa mencari adiknya yang hilang. Bocah kita sebut saja Udin berlari-lari sambil menggoda orang-orang yang mengejarnya. Bahkan sempat mengusili ayahnya sendiri yang baru pulang bekerja keras. Sebuah penutup hangat setelah malam panjang penuh ketegangan. Sang ibu melapor dengan wajah cemas,
mengatakan bahwa sikap anaknya berubah drastis sejak 10 hari lalu. Di saat yang sama, sang ayah menerima panggilan dari kantornya karena ada pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan. Dari percakapan itu, barulah terungkap bahwa pria tersebut adalah Dr. Tachibana, seorang peneliti ternama yang tengah mengembangkan obat kanker. Informasi ini langsung disampaikan Naoto kepada Yanagida, yang kemudian menjelaskan bahwa Biolon kini mulai menargetkan tokoh-tokoh penting di Jepang. Mulai dari Menteri Sumber Daya Mineral, politisi berpengaruh, hingga Menteri Keuangan yang baru saja menjabat, semuanya diserang dengan cara yang sama, melalui anak dan keluarga mereka. Melihat pola yang aneh ini, Naoto dan Yuko memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Naoto terlebih dahulu mengunjungi rumah Menteri Keuangan, di mana ia mendapati sang menteri kewalahan menghadapi anaknya yang berperilaku brutal. Situasi semakin kacau hingga Naoto sendiri harus turun tangan untuk menenangkan sang anak. Di tempat lain, Yuko menghadapi hal serupa di rumah seorang pejabat tinggi wanita. Anak sang pejabat juga bertindak agresif dan tak terkendali. Sementara itu, di markas Biolon, Giba memimpin rapat rahasia. Ia mengungkapkan bahwa target utama kali ini adalah anak-anak dari para tokoh penting negara. Tujuannya sederhana namun licik, membuat para orang tua kehilangan fokus agar Biolon dapat mengambil alih Jepang tanpa perlawanan berarti. Dengan nada sinis, Giba bahkan menyebut idenya terinspirasi dari kisah di negeri Konoha, di mana ulah anak-anak pejabat justru menjatuhkan reputasi orang tua mereka sendiri. Kembali ke lapangan, Naoto yang sedang berpatroli melihat Udin berjalan dengan perilaku aneh, seperti sedang dikendalikan sesuatu. Ia dan Yuko membuntuti bocah itu hingga menemukan sekumpulan anak lain yang juga berjalan menuju sebuah gudang tua di pinggir kota. Mereka memutuskan berpencar untuk memantau lebih dekat. Saat Naoto menyusup ke dalam gudang, ia terkejut melihat anak-anak itu tengah melakukan semacam ritual aneh. Namun langkah kakinya tak sengaja menginjak plastik, menimbulkan suara yang membuat semua anak menoleh. Dalam sekejap ritual terhenti dan mereka langsung bubar ke segala arah. Naoto yang kebingungan segera keluar dan bertemu kembali dengan Yuko. Tapi sebelum sempat menjelaskan apapun, mereka sudah dikepung oleh puluhan anak-anak dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, serangan datang bertubi-tubi. Anak-anak itu menyerang membabi buta seperti komentar jahat yang membanjiri akun media sosial. Yuko pun tumbang dan pingsan di tempat. Sementara Naoto berusaha bertahan sekuat tenaga, berdiri tegak seperti karang yang tak goyah meski dihantam ombak. Akhirnya terungkap, anak-anak yang selama ini berperilaku aneh ternyata bukan manusia biasa, mereka adalah jelmaan monster. Saat identitas mereka terbongkar, para bocah itu segera melarikan diri. Naoto segera menghubungi laboratorium dan meminta Harry untuk membuat hologram Udin, lalu mengarahkan agar hologram itu muncul di lokasi yang sudah ia rencanakan. Beberapa saat kemudian, Naoto berubah menjadi Jiban dan bergegas menuju tempat Udin monster berada. Namun sesampainya di sana, ia justru berhadapan dengan ibu si Udin yang panik dan membela anaknya, bahkan menuduh Jiban sebagai penjahat. Dengan tenang, Jiban mencoba meyakinkan bahwa anak itu bukan lagi manusia, melainkan monster. Tak lama kemudian, muncullah sosok Udin lain, hologram buatan Harry. Keberadaan dua Udin sekaligus membuat semuanya terungkap. Udin asli pun berubah wujud menjadi monster kecil yang langsung menyerang Jiban. Namun Jiban berhasil menjebak mereka dalam kurungan energi. Setelah itu, Jiban kembali ke laboratorium bersama Yanagida untuk menganalisis hasil investigasi. Dari pemeriksaan, mereka menemukan bahwa monster kecil tadi adalah bagian kepala dari seekor kelabang. Di saat bersamaan, Udin yang dikurung tiba-tiba diserbu oleh anak-anak lain yang juga berubah menjadi bagian tubuh kelabang raksasa. Semua bagian itu kemudian menyatu, membentuk monster baru bernama Centipednoid. Rupanya, inilah strategi Naoto, membiarkan kepala kelabang tertangkap agar wujud aslinya muncul sepenuhnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Jiban menghadapi Centipednoid yang dapat berubah menjadi kelabang raksasa dengan kecepatan luar biasa. Meski Jiban sempat melancarkan serangan dengan Maximilian Sword, monster itu tetap bertahan tanpa luka berarti. Pertempuran semakin sengit ketika Masha dan Kasha datang membantu Centipede. Sementara itu, Harry mengirimkan Reson untuk memperkuat Jiban yang mulai terdesak. Saat Centipede mencoba melarikan diri, Jiban memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta Harry mengerahkan Spirus guna melacak keberadaan anak-anak lain yang masih hilang. Hasil deteksi menunjukkan mereka berada di sebuah gua tak jauh dari lokasi pertempuran. Spirus pun membuka jalan masuk bagi Jiban. Namun sesampainya di sana, Masha dan Kasha sudah menunggu bersama Centipede yang siap menyergap. Pertempuran terakhir pun dimulai. Serangan demi serangan dilancarkan, namun Centipede terus bangkit.
Menyadari kekuatan lawan terlalu besar, Jiban akhirnya memusatkan seluruh energinya dan mengaktifkan versi tertinggi dari Maximilian Sword, teknik pamungkas bernama Jiban Haken Crash. Dengan 3 pancaran cahaya yang menyatu di pedang, Jiban menebas monster itu dalam satu tebasan dahsyat. Centipede Noid pun hancur berkeping-keping. Selesai pertempuran, Jiban membebaskan semua anak yang telah dikendalikan dan mengembalikan mereka ke pelukan orang tua masing-masing. Kedamaian pun kembali menyelimuti kota, setidaknya untuk sementara waktu. Yuko dan Jiban pun memberikan pesan penting kepada para orang tua dan anak-anak. Mereka mengingatkan agar selalu menghormati orang tua, mentaati peraturan, dan tidak ngudut di lingkungan sekolah. Karena di daerah itu, gubernur tidak mentoleransi orang yang melawan pada guru karena ketahuan ngudut. Demikian akhir dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya kawan.